Halo, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau sharing atau mau berbagi pengalamanku tentang pada saat aku waktu itu hamil dan sesar, apa aja yang aku alami selama masa itu, dan menurut aku ini hal yang sangat menarik untuk aku ceritakan ke kalian. Dan sebelum kita membahas jauh lebih banyak lagi, teman-teman boleh subscribe channel aku supaya aku lebih rajin membuat video dan aku bisa bagi pengalaman aku secara pribadi dan keluarga aku untuk teman-teman, dan semoga semuanya dapat bermanfaat. Terima kasih. Kehamilan merupakan suatu hal yang sangat dinantikan oleh pasangan muda yang sudah menikah ya. Um, Terutama juga dengan saya secara pribadi dan suami, kami sangat menantikan hal itu. Dan pada saat kami menikah, memang sebelum sebelum saya menikah, saya memang punya riwayat penyakit yaitu kista. Dan pada saat saya bergumul dengan penyakit ini, banyak hal yang harus saya alami, terutama penambahan berat badan karena saya harus terapi. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya karena saya harus menjalani semuanya sebelum saya menikah. Jadi singkat cerita, pada saat sudah menikah, kita berkomitmen untuk menikah. Suami saya satu suku dengan saya, yaitu suku Dayak asli, Dayak Lundaya, dan saya Dayak Lundaya tetapi ada campuran Ambonnya, jadi saya Dayak Ambon. Jadi singkat cerita, saya waktu sudah mengalami di mana masa-masa penantian kami selama 3 bulan setelah menikah, karena saya memang kami tidak punya rencana untuk apa namanya rencana untuk menunda kehamilan ya, karena usia saya saat itu sudah 28 tahun. Saya menikah 27 tahun dan saya hamil pada usia 28 tahun. Jadi pada saat itu saya hamil, dan kehamilan saya yang kedua bulan, di situ saya merasa seperti ada flek yang keluar. Dan maklum, untuk rumah tangga yang baru atau untuk calon ibu yang baru, hal-hal seperti itu saya kurang paham. Jadi saat itu saya sharing ke kakak kandung saya, karena saya punya kakak kandung hanya satu orang, perempuan, karena dia bekerja sebagai bidan. Jadi saya sharing ke dia, saya bilang, kok selama ini, selama hampir 2 bulan ini, saya sepertinya ada flek, saya ada flek yang keluar. Saya tidak tahu apakah itu normal atau tidak normal, karena saya juga kurang untuk mencari di Google atau kurang mencari informasi. Jadi kakak saya bilang itu mungkin ya, itu normal katanya seperti itu. Tapi berjalan masuk ke 3 bulannya itu, saya memang perut saya besar dan saat itu flek keluar terus. Dan saya merasa bahwa kok ini kayaknya nggak beres, ada yang nggak beres gitu. Jadi tapi supaya saya nggak terlalu down, saya berpikir positif, oh ini tidak apa-apa gitu. Jadi saat itu saya sharing lagi ke kakak saya bilang ini sudah 3 bulan dan tapi itu masih terus. Dan saya rasa di bawah perut saya ini memang sakitnya luar biasa ya, kayak kram seperti pada saat kalau menstruasi. Kalau kita biasa yang cewek ya, menstruasi itu kan kadang kita rasa sakit, nyeri-nyeri itu ya, saya rasakan seperti itu pada saat kehamilan saya. Jadi saat itu kakak saya menyarankan untuk kembali lagi ke dokter kandungan, dan saat itu kami kembali ke dokter kandungan dan saya dinyatakan bahwa flek itu adalah ada gangguan dengan janin saya, dan saya disuruh istirahat untuk tidak bekerja, yaitu membuat saya agak sedikit stres sebagai ibu muda, ibu baru. Itu membuat saya agak sepertinya saya stres sekali untuk hal seperti itu. Dan tapi puji Tuhan, karena ada suami di dekat saya, dia selalu menguatkan saya, dan saya diberikan obat untuk penguat kandungan, saya lupa namanya, dan obat itu saya minum hampir 1 bulan saya minum obat itu, dan puji Tuhan ada perubahan. Nah pada saat itu teman-teman tahu, yang anehnya, bukan aneh sih, menurut saya ajaib banget. Kami pergi kontrol hari itu, dan kami ke dokter yang pertama. Dokter yang pertama bilang bahwa di dalam kandungan saya ini bahwa belum ada bayinya. Jadi itu terus terang itu membuat saya shock, dan dokter itu langsung ngomong seperti ini, Bu, ini pada saat di USG ini belum ada janin, tapi kok perut saya besar gitu ya, belum ada janin sama sekali. Dan saat itu saya dan suami pun bertanya-tanya, ada apa ini gitu, kok bisa perut saya sudah 3 bulan besarnya dan tapi gak ada janin. Dan dokter bilang, kalau kita tunggu lagi ya,
kalau selama 1 minggu tidak ada janin, jadi kita harus dikuret gitu, harus dibersihkan gitu. Jadi pergumulan saya sebagai orang Kristen, pergumulan saya tuh, saya bilang, Tuhan, ini bayi ini Tuhan sudah kasih gitu ya untuk saya dan suami, tapi kok nggak ada gitu. Nah, tapi pada saat kami pulang dari kontrol kehamilan saya, suami di sepanjang jalan itu suami selalu menguatkan saya dan bilang bahwa tidak apa-apa, kita tunggu. Masa Tuhan kasih keajaiban ini untuk kita, masa kita nggak bisa merasakannya yang lebih lagi gitu, seperti itu. Jadi pada saat itu saya terus terang, saya dikuatkan kembali oleh suami saya bersyukur. Dan 1 minggu setelah itu saya dan suami kembali ke rumah sakit, dan saya mengontrolkan kembali ke rumah sakit. Dan saat itu dokter yang saya konsultasi awal itu orangnya berbeda. Nah, saat ini saya ketemu dengan dokter yang lain lagi. Jadi pada saat saya kontrol, dokter itu bilang, oh tak apa-apa, kita tunggu, beri waktu untuk dia bekerja, maksudnya Tuhan bekerja, beri waktu, jangan menyerah, seperti itu. Jadi saya merasa, oh iya ya, Tuhan yang kasih, kita tunggu aja apa rencana Tuhan untuk saya dan suami ya. Saat itu singkat cerita, saya masuk kehamilan yang ke-4 bulan. Saat itu masuk usia yang ke-4 bulan, saya datang lagi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang kedua ini, dan beliau bilang, puji Tuhan, Bu, janinnya sudah ada. Dan di situ saya bersyukur sekali, karena memang tidak sia-sia kalau kita percaya dan beriman pada Tuhan ya. Khawatir boleh, tetapi jangan berlebihan. Jadi saat itu kami sudah mulai menjaga kandungan saya ini. Suami lebih protektif lagi ke saya, karena saya memang harus banyak istirahat, karena kalau saat saya mulai melakukan banyak aktivitas yang berat, atau karena saya orangnya melakukan banyak hal itu sendiri dulu, dan sekarang harus dibatasi karena memikirkan kandungan saya. Dan saat itu saya secara pribadi mengikuti saran dari dokter. Jadi pada saat itu saya masuk usia kehamilan saya yang ke-4 ya, itu pertengahan bulan kehamilan ke-4 saya. Pada saat itu saya namanya juga ibu hamil ya, banyak hal yang diinginkan dan banyak hal yang harus sesuai dan cocok gitu ya. Jadi pada saat itu saya tidur, atau saya lebih senang tinggal bersama kedua orang tua saya daripada di kontrakan kami. Jadi saat itu saya tinggal dengan orang tua saya tidur di sana, karena orang tua saya adalah hamba Tuhan di salah satu gereja yang ada di Malinau, dan saya tidur di sana bersama dengan mereka berdua. Pada malam itu saya jam 12 itu saya kok tiba-tiba merasakan seperti ada air yang keluar, seperti saya merasakan ada yang robek ya, seperti itu. Kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan pasti mereka tahu. Saya rasakan itu, dan kok saya bilang ini apa ya gitu, seperti air. Pada saat saya taruh tangan saya di tempat saya tidur itu, saya angkat dan saya lihat begini, ternyata itu darah, teman-teman. Saya syok dong, saya panik. Terus saya teriak, panggil orang tua saya, dan mereka keluar dari kamar, dan mereka lihat, kenapa, ada apa gitu. Ternyata pada saat dilihat di tempat saya baring itu, tempat tidur yang tempat saya istirahat itu, memang sudah banyak sekali darah. Dan orang tua saya bilang, kamu punya perut nggak sakit? Saya bilang, perut saya nggak sakit. Terus kenapa kok bisa keluar darah seperti saya bilang, saya nggak tahu gitu. Karena suami saya saat itu tidur di kontrakan kami ya, namanya kita mengontrak, sayang kalau kontrakan itu nggak ada yang tempati. Jadi suami saya ditelepon dan datang jam 1 malam itu, dia datang. Kakak saya yang bidan juga dipanggil oleh orang tua saya untuk datang ngecek saya seperti itu, kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi kakak saya bilang, kamu punya perut nggak sakit, Dek? Enggak, saya bilang, perut saya fine aja, tidak ada rasa sakit perut, tidak ada rasa sakit pinggang gitu. Jadi mereka pun bingung. Pada saat dicek denyut nadi anak kami ini normal, teman-teman. Detak jantungnya normal, tekanannya normal, tekanan darah saya juga normal, semuanya normal. Dan karena mungkin ini adalah suatu hal yang baru untuk kami, dan orang tua saya juga panik karena mereka juga tidak tahu kenapa seperti itu. Dan
dan orang tua saya menyarankan bahwa jam 1 malam itu kita harus ke rumah sakit, tapi saya bilang besok pagi aja lah Pak gitu, karena saya juga lelah, namanya juga ibu hamil ya, harus banyak istirahat. Jadi saat itu saya menunda untuk pergi ke rumah sakit, dan saya hanya memakai pembalut untuk supaya darah itu tidak terlalu banyak menyecer kemana-mana ya. Saya terus berdoa, dan malam hari itu teman-teman tahu bahwa saya terpikir bahwa bayi ini kan Tuhan kasih gitu, 3 bulan dokter nyatakan bahwa harus dikuret karena tidak ada bayinya di dalam, tapi Tuhan nyatakan kuasanya, dan pada bulan keempat ada janinnya. Tapi pada masuk ke mau naik ke 5 bulan kehamilan saya, kok saya seperti kayak pendarahan seperti itu ya. Jadi saat itu saya berdoa kepada Tuhan, saya dan suami berdoa, saya bilang begini, Tuhan, ini anak sudah Tuhan kasih kami ya. Kalau Tuhan izinkan untuk kami pelihara, kalau Tuhan izinkan untuk kami berdua dipercayakan menjadi orang tua, saat ini, malam ini, Tuhan lihat kerinduan saya dan suami saya, dan malam hari itu juga saya dan suami berdoa, dan kami bernazar bahwa kalau Tuhan izinkan kami memelihara anak ini yang lahir ke dunia, kami akan persembahkan dia untuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan dengar doa saya, dan flight itu atau pendarahan itu paginya teman-teman, sekitar jam 7 atau ya sekitar jam 7, setengah 8 itu kami ke rumah sakit, dan pendarahan itu berhenti. Kami senang sekali, dengan syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan untuk saya secara pribadi. Masa-masa itu sudah kami lewati. Kehamilan saya naik pada kehamilan bulan ke-6, ke-7 dan ke-8. Saya semakin sehat ya. Bulan ke-9 pada saat saya menunggu anak kami lahir, saya tetap terus berdoa pada Tuhan. Saya mau Tuhan bahwa saya dapat melahirkan dengan baik, tidak ada hambatan atau tidak ada kendala satu ataupun lah kendala yang saya alami. Saat itu juga saya pada saat menantikan anak ini, bulan ke-9 dokter prediksikan bahwa saya akan melahirkan pada bulan Juni. Bulan Juni tepatnya pada tanggal 18, itu prediksi dokter kandungan saat itu, dan kami menunggu selama seminggu, menunggu ke tanggal 16 ke 18 itu teman-teman. 3 hari sebelum masuk ke tanggal 11 itu saya sudah mulai rasa sakit yang luar biasa di area perut saya. Saya bilang mungkin dia ini mulai berkontraksi, dan saya mempersiapkan diri saya, mental saya ya, saya persiapkan dengan baik. Pada saat itu sebelum tanggal 18 itu kita sudah menunggu, itu sudah tanggal antara saya mulai rasa sakit itu tanggal 11, 12, 13, 14 saya mulai rasa sakit yang luar biasa, pinggang-pinggang rasa sakit ya, seperti teman-teman yang lain yang sudah pernah melahirkan, pinggang-pinggang rasa sakit, sudah tidak sanggup berjalan karena perut semakin hari semakin besar. Dan saat itu juga saya merasakan kontraksi yang luar biasa hari itu, malam itu. Dan untuk menemani saya, jadi suami saya izin tidak turun kerja, kan dia menemani saya. Dan saat suami menemani saya malam hari itu, ada satu malam itu saya lupa tanggal berapa, itu antara tanggal 13, 14 itu saya merasakan sakit yang luar biasa malam hari itu, sampai saya tidak bisa tidur, dan itu ada flek yang keluar dan cairan putih seperti itu yang keluar. Saya kurang mengerti ya, seperti itu. Jadi saya menanti ya, kami berdua, suami saya menanti. Ternyata teman-teman, paginya saya masih bisa tidur dengan sehat. Jadi saya pikir bahwa ini kontraksi, dia memberikan tanda supaya saya siap sedia, siapkan mental saya, siapkan fisik saya untuk menanti bayi yang Tuhan berikan untuk kami ini. Dan saat itu juga pada tanggal 15 Juni saya bilang ke suami saya, bagaimana kalau kita ke dokter, kita pergi cek aja gitu. Karena ini kan masa-masa menunggu ya, masa-masa menunggu anak kami lahir. Dan suami mengiyakan kita pergi cek. Pada saat itu tanggal 15 itu kebetulan teman-teman, orang tua kami juga kontrol kesehatan di rumah sakit yang sama. Jadi kami jalan bersama-sama, orang tua saya ke dokter jantung dan sebagainya, dan saya ke dokter kandungan dengan suami. Pada saat saya USG, saya harus USG,
Nah, perut saya semakin besar teman-teman. Saya lupa untuk foto, aduh sayang sekali saya lupa, karena perut saya memang besar sekali teman-teman. Karena berat badan saya sebelum menikah adalah 50, setelah saya menikah dan hamil berat badan saya 71 kilo, 71-72 kilo seperti itu. Jadi memang menurut saya itu besar sekali. Dan pada saat di USG saya dimasuk ke ruangan bersama dengan suami dan dokter kandungan masuk USG, dan saya di USG malam hari itu, tepatnya malam hari itu jam 7 malam saya di USG. Dan dokter kagetnya kenapa teman-teman, karena kok perut saya ini kok bentuknya bukan bulat ya. Kalau ibu hamil kan perut ibu hamil kan bentuknya bulat ya, ada yang melonjol gitu ya, ada yang bulatnya cantik, ada yang menonjol seperti itu ya. Ternyata perut saya ini saya tak perhatikan teman-teman, kenapa kok bisa perut saya seperti ini. Ternyata perut saya itu seperti piramid, bentuknya seperti ini. Dan dokter sangat kaget sekali kenapa bisa bentuknya perut saya seperti itu. Dan kita USG dibantu oleh suami saya karena saya nggak bisa, kalau saya terlentang saya tidak bisa bernapas karena dia seperti lari ke paru-paru saya itu karena saking besarnya. Jadi suami menolong untuk memegang perut saya pada saat USG, dan dokter mengatakan bahwa ibu, bapak ini air ketubannya sudah 66% seperti itu. Dan sebagai manusia kami tidak mengerti 66% apa hubungannya ya gitu ya. Dan ternyata dokter menyarankan bahwa bagaimana kalau besok kita sesar. Di situ teman-teman saya tidak bisa bernapas, benar-benar nggak bisa bernapas. Saya dan suami hanya menatap satu dengan lain dan terdiam. Karena jujur ya teman-teman, saya mau atau rindu sekali untuk lahir secara normal ya. Karena resiko-resiko dari sesar itu banyak sekali. Ada hal yang tidak bisa, ada hal yang harus kita patuhi, ada hal yang harus kita lihat gitu ya. Singkat cerita teman-teman, kami berdua berunding. Dokter memberikan waktu kami untuk berunding apakah kami setuju untuk melakukan sesar besok harinya. Dan di situ dokter mengatakan bahwa jangan ditunggu lagi, karena semakin kita menunda, air ketuban ini akan semakin sedikit seperti itu ya. Jadi karena kita percaya dengan dokter dan kita tahu bahwa ini mungkin yang seharusnya terjadi ya, sebagai manusia kami berdoa kepada Tuhan dan kami bilang bahwa Tuhan, kalau memang saya harus sesar, berikan saya fisik yang baik, tekanan darah yang baik, semuanya baik, tidak ada masalah, supaya saya siap untuk sesar besok harinya. Jadi pada tanggal 15 malam itu, setelah saya dan suami keluar dari ruangan konsultasi bersama dengan dokter kandungan, jadi saya bertemu dengan kedua orang tua saya dong, karena mereka menunggu saya, karena kami hari itu sama-sama untuk pergi ke rumah sakit. Dan saya katakan bahwa Pak, Mama, dokter sarankan harus sesar. Orang tua saya ekspresi mereka juga shock gitu ya, karena jujur ini adalah hal yang baru untuk keluarga kami, karena saudara saya dia normal, melahirkan normal, dan mungkin untuk saya berbeda. Jadi kami agak shock, dan tapi saat itu orang tua saya menguatkan saya kembali dan bilang mungkin ini cara Tuhan ya. Jadi teman-teman, saat itu saya langsung dibawa ke ruang melati namanya, saya masih ingat. Saya harus menunggu di sana untuk menjalani prosedur-prosedur yang ada pada saat untuk melakukan operasi keesokan harinya. Dan saat itu juga teman-teman, kami berdua masih tidak percaya kami harus sesar. Kami berdua masih tidak percaya saya harus mengalami hal yang selama ini saya hindari ya. Tapi saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi itu indah ya untuk kita sebagai orang yang percaya. Dan saat itu juga jam 12 malam, saat itu saya lagi berbaring di kamar pasien menunggu untuk melakukan prosedur-prosedur yang harus dilakukan pada saat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sesar ini keesokan harinya. Dan malam hari itu dokter ada bidan yang datang menemui saya, bidan, karena saya sudah menemui dokter dan saya dan suami sudah menandatangani persetujuan kalau akan melakukan sesar esok harinya. Jadi pada jam 12 malam itu ada suster yang datang untuk cek darah saya, untuk cek tekanan darah saya, dan ada juga satu dokter anestesi yang datang menemui saya. Dia memberitahukan bahwa
nanti pada saat prosedur itu akan dilaksanakan nanti akan terjadi seperti ini, akan dilakukan tindakan seperti ini, tindakan seperti ini. Jadi saya percaya ya dengan dokter-dokter yang ada di sana. Dan malam hari itu saya mulai puasa dari jam 2 malam. Saya makan teman-teman, benar saya isi perut saya supaya tidak sakit mah atau saya tidak merasakan mual-mual pada saat menjalani prosedur operasi sesar ini. Dan saat itu saya sudah mempersiapkan diri saya dan suami berdoa sepanjang malam itu. Saya tidak bisa tidur, terus terang saya tidak bisa tidur, saya gelisah. Suami saya juga demikian, dia gelisah, tidak bisa tidur, dia mengkhawatirkan saya dan bayi. Tetapi saya saling menguatkan ya, sebagai suami istri kita harus saling menguatkan. Jadi saya menguatkan suami saya, saya bilang kita berdoa, jangan khawatir, kalau sudah Tuhan bawa kita sampai tahap seperti ini, Tuhan akan membantu kita untuk melewati semuanya. Jadi saat itu kita berdoa. Paginya suami sudah bangun pagi-pagi sekali, jam 5 pagi dia sudah bangun, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang harus saya kenakan pada saat menuju ke tempat operasi, ke ruang operasi. Di situ saya rasa, di situ saya lihat betapa baiknya suami saya. Dia memandikan saya, dia mengurus saya pada saat itu, karena jam 8 saya harus masuk ke ruang operasi ya saat itu. Dan dokter mengizinkan bahwa suami saya bisa ikut saat itu. Dan walaupun dia agak takut dengan hal-hal seperti itu, tapi dia memberanikan diri untuk menemani saya gitu ya. Namanya jadi suami yang baik harus menemani istrinya. Nah, saat itu teman-teman, saya sudah dipersiapkan, saya sudah mandi, saya sudah keramas, karena 3 hari setelah operasi sesar kan kita belum boleh kena air nih. Jadi saya sudah bersih-bersih sekali. Dan tepat jam 8, karena itu saya masih belum makan ya, infus sudah dipasangkan malam hari itu setelah saya puasa. Jadi saya tidak terlalu merasa lapar karena saya diisi oleh cairan itu, dan saya merasa kenyang ya. Jadi pada saat itu jam 8 pas, perawat dari kamar operasi sudah datang untuk menjemput saya, dan mereka sudah membawa tempat tidur nih ya teman-teman. Mereka meletakkan saya, mengangkat saya ke situ, dan mereka bawa ke ruang operasi. Ternyata pada saat itu, pada tanggal 16 itu, teman-teman tahu ada 6 pasien yang harus disesar hari itu bersama-sama dengan saya. Dan saya adalah pasien pertama. Ya, saya pasien pertama. Dan saat itu saya masuk ke ruang operasi. Ternyata di sana orang tua saya sudah tunggu, sudah menunggu Pak. Sebelum masuk di ruang operasi, orang tua saya dan suami berdoa. Ada juga ibu-ibu pendeta yang lain, gembala jemaat di tempat saya datang berdoa untuk saya. Saya bersyukur saya diberikan kekuatan lebih dari Tuhan, karena saya tidak pernah mengalami hal seperti ini teman-teman. Itu membuat saya gugup dan membuat saya risau ya. Nah pada saat itu saat dimana saya menantikan dokter untuk datang, karena mereka harus, sebelum sesar kan harus banyak persiapan alat ini, dan itu dipersiapkan di tempat itu. Jadi saya merasakan satu hal yang bahwa bayi saya, dia merasa khawatir, dia merasa takut. Jadi pergerakan di perut saya ini teman-teman, yang kemarinnya hanya slow seperti itu, ternyata dia geraknya luar biasa, kadang membuat saya mual karena dia geraknya sudah over ya. Mungkin dia tahu bahwa saya itu khawatir, dan dia juga merasakan hal seperti itu ya. Jadi saya minta izin ke susternya, saya bilang, "Sus, boleh nggak saya ke kamar mandi?" "Oh ya boleh," katanya gitu, "tapi bawa ibu hati-hati ya," gitu. Jadi saya masuk ke kamar mandi ditemani oleh suster. Suster tunggu di depan, dan saya masuk ke kamar mandi. Di situ saya memegang perut saya bilang, dan saya mulai berdoa. Saya bilang, "Nak, hari ini kita berdua akan melewati masa yang luar biasa." Saya bilang seperti itu. Masa dimana inilah caranya kamu ada untuk kami. Saya berdoa, Tuhan beri kekuatan untuk saya secara pribadi dan anak kami, supaya kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib, yang akan menolong kami pada saat ini. Saat itu setelah saya sudah selesai berdoa teman-teman, pergerakan yang tadinya luar biasa karena dia takut, tiba-tiba dia langsung slow, dia rasa tenang, hati saya rasa tenang, hati saya rasa damai sekali teman-teman. Saya keluar dari kamar mandi itu, dan mungkin ya saya nggak tahu susternya, kok ini ibu ini kenapa lama sekali gitu di kamar mandi, ngapain, ada buat apa gitu. Kami kembali ke ruang, dan disitu saya sudah dibawa masuk ke ruang operasi itu teman-teman. Di situ hal pertama yang saya pikirkan, atau hal pertama yang ada di pikiran saya pada saat saya mulai dibaringkan, dan saya bilang, "Oh ini ya lampu operasi itu," karena memang terus terang teman-teman, saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu, dan baru kali ini. Dan saya bilang, "Oh
oh seperti ini ya rupanya. Saya bersyukur bisa mengalami itu, dan pada saat itu saya mulai diarahkan untuk mengikuti prosedur anestesi, dan saya dudukkan seperti ini teman-teman, saya dudukkan seperti ini ya, duduk seperti ini, dan ada dua suster atau perawat yang mulai membongkokkan tubuh saya ke depan sampai benar-benar perut saya ini nempel dengan tempat saya berbaring, dan di situ mereka sudah mulai menyuntikkan anestesi itu di tulang belakang saya, teman-teman. Mungkin perkiraan saya ya, di rongga-rongga di sini sepertinya mereka suntikan seperti itu ya, yang saya rasa ya. Pada saat itu mereka suntikan dan saya mulai merasa lemas, karena yang dibius itu hanya daerah dada saya ke bawah, kepala ke atas ini saya masih bisa noleh kiri noleh kanan, masih mata saya masih bisa bergerak sana sini ya. Dan saat itu sudah dokter, perawat yang membantu untuk operasi sesar hari itu sudah masuk, dan saya bersyukur karena pada saat sebelum operasi dimulai mereka berdoa. Puji Tuhan sekali, karena itu sangat memberkati saya secara pribadi. Di saat itu sudah dilakukan prosedur operasi, dan teman-teman, ternyata teman-teman tahu bahwa perawat yang ada di tangan kanan saya, yang ada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya adalah teman sekolah saya. Kok kebetulan sekali ya. Dan bersyukur karena mereka berdua sempat bergurau dengan saya pada saat saya mengalami sesar itu ya. Mereka membuat saya happy di dalam, karena mereka tahu bahwa saya ketakutan, mungkin muka ekspresi saya itu takut gitu ya. Jadi mereka menguatkan saya di situ. Saya bersyukur, terima kasih buat teman-teman saya yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Selanjutnya setelah operasi selesai, saya harus menunggu 1 jam lagi untuk keluar dari tempat itu, karena luar biasa, saya menggigil ya di dalam itu, luar biasa. Dan dilakukan operasi. Pada saat operasi itu kata dokter, operasi saya itu cukup berbeda, karena berbedanya begini, biasanya 15 menit, ada yang 20 menit sudah selesai, saya hampir 25 sampai 30 menit begitu, karena lemak di tubuh saya itu besar atau tebal ya, jadi agak lama seperti itu. Saat sedang dioperasi itu teman-teman, saya merasakan sakit di dalam dada saya ini, sakit yang sangat sakit. Saya bilang, Tuhan ini kenapa begitu? Sempat saya berteriak, aduh, saya bilang, darah saya sakit, saya bilang seperti itu ya. Dan mereka lihat ternyata muka saya sudah memerah, ada seperti alergi gitu yang keluar, merah seperti itu. Dan ternyata teman-teman, satu prosedur yang terlupakan, yaitu mengecek apakah saya ini alergi oleh obat, saya alergi terhadap obat tertentu atau enggak. Ternyata lupa teman-teman. Jadi itu yang membuat mungkin ya pikiran saya secara manusia ya. Tapi saya tidak menyalahkan loh ini ya. Saya tidak ada unsur menyalahkan, hanya menceritakan yang saya alami. Saya merasakan sakit yang luar biasa. Terus mereka menyuntikkan ada satu jenis obat mereka menyuntikkan kepada saya untuk supaya saya tenang. Dan sakit itu semakin hari semakin hilang. Semakin beberapa menit dia sudah hilang sakit di dada saya itu, dan mereka melanjutkan untuk operasi saya. Dan saat itu puji Tuhan anak kami lahir dengan selamat. Beratnya hari itu pada saat saya melahirkan adalah 3,750 ya, berat anak saya, dan panjangnya 50. Dan kami bersyukur sekali kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami berdua, bagi saya dan suami, bagi keluarga kami, bahwa Tuhan luar biasa menjaga kami. Dari mulai saya hamil, mulai saya merasakan banyak-banyak kendala dan banyak-banyak permasalahan selama hamil, tetapi Tuhan masih tetap menjaga saya sampai saya sesar. Dan puji Tuhan sekali, Tuhan menolong sampai selesai. Dan saat itu anak kami lahir dengan keadaan selamat, dan saat itu juga anak kami diberi nama oleh suami saya, karena ini adalah nama pergumulan. Kami memberi nama dia Evan David Romulus, karena nama belakang itu ikut nama papanya, jadi namanya Evan David, yang artinya anak laki-laki pemberian Tuhan yang sangat berharga ya. Jadi namanya ini bukan nama-nama sembarang ya teman-teman. Jadi kami memilih nama ini karena dia adalah pemberian Tuhan yang berharga. Dari mulai dia sekecil ini dan lahir sebagai seorang anak lengkap dengan organ-organ tubuh yang lain, tidak kurang satu apapun. Saya bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan saya dan suami. Dan saat itu saya harus menunggu selama 3 bulan untuk dapat menggendong anak kami.
karena dengan kondisi saya yang terlalu lemah, tapi saya bersyukur saya dapat melewatinya. Dan saat ini, saat video ini dibuat, anak kami sudah berumur 2 tahun 9 bulan ya teman-teman. Jadi dia akan masuk ke usia yang ketiga tahun pada bulan Juni nanti, 2020 nanti. Itu adalah ucapan syukur. Saya membuat video ini, saya mengingat untuk kebaikan Tuhan bagi saya secara pribadi, bagi saya dan suami, dimana Tuhan begitu baik untuk kehidupan saya. Dan semoga video ini, semoga curhatan hati saya ini juga dapat memberkati teman-teman, bahwa apapun yang kamu alami, apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa semua yang Tuhan sudah sediakan untuk kita itu sangat luar biasa indahnya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk hari ini sudah mendengarkan curhatan hati saya, dan biarlah video ini juga dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga juga buat teman-teman yang lain yang pernah merasakan hal seperti saya. Tetap terus andalkan Tuhan dan menghargai perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Dah.